Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاتك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك من تحت أرجلنا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dipertemukan Allah di masjid yang sangat mulia ini dan sangat berkah ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kita berharap salat ini tersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita, bil khusus orang tua kita yang telah banyak berkorban, yang telah banyak melakukan kebaikan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka sebagai tempat yang mulia, Jannatul Firdausil A'la. Dan jika yang sudah mendahului kita berharap Allah Subhanahu wa taala Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan taman daripada taman-taman surganya, dan Allah jauhkan dari siksaan kubur, dan Allah jauhkan kuburannya dari lubang-lubang nerakanya. Kemudian untuk para guru, para masyayikh, para ustadz pendidik yang telah mendidik kita dan telah mendidik anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dan Allah jaga kehidupan mereka. Kembali kita membersamai kitab Al-Adhkar, ya, Al-Khulasatul Hasna min Adhkar as-Sabah wal Masa, karya Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin. Qala al-musannif waffaqahullah, ini zikir yang kelima yang mesti kita jaga pada setiap pagi dan sorenya adalah ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 marrat, kita baca sebanyak 3 kali. Qala al-musannif atau dzakara al-musannif waffaqahullah adz-dzikrul khamis min adhkar as-sabah. Pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, menyebutkan zikir yang kelima dari zikir-zikir pagi hari. Ay yaqula dzakir, hendaklah dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Zikir ini terdapat dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an,
pada Sunan Abi Dawud, dan disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, khususnya pada akhir kalimat itu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam riwayat yang lain, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, ini muallif kitab merajihkan dengan mengatakan nabiyya. Nabiyya, ujungnya wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, bukan rasulah. Fa innaha la tasihhu, kata beliau. Fa hina idzin fa innahu yustamsaku bil warid lianna al adhkar al muwaqqata taufiqiyah. Kita sebut dengan sebutan apa yang sampai kepada kita dari Nabi, dan karena zikir itu adalah zikir yang sifatnya tauqifi, maka kita memakai lafaz yang sampai kepada kita. Wa dalilu ala anna al-adhkar al-muwazzafah syar'an tauqifiyya ma fi sahih min hadis al-Barra' ibn Azib. Adapun sebagai dalil bahwa sesungguhnya zikir-zikir yang dianjurkan itu adalah tauqifiyah, sebagaimana yang terdapat pada hadis Barra' ibn Azib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, ketika kita ingin tidur, maka Nabi mengatakan wa bi nabiyyika alladhi arsalt, ya, dengan nabi yang engkau utus. Faqal Barra' ba'da ta'limihi, Barra' mengatakan setelah dia diajarkan lafaz itu, wa bi rasulika alladhi arsalt, ya, kemudian dengan rasul kamu yang kamu utus. Faraddahu Nabi SAW, faqala wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Jadi di situ ada pengajaran, Nabi mengajarkan mengucapkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta, beriman kepada nabi yang engkau utus. Tapi Barra' mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta, beriman kepada rasul yang telah engkau utus. Maka Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, ya, apa yang disampaikan oleh Barra' ibn Azib dengan mengatakan wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabi engkau yang telah engkau utus. Fa yakunu al-mashru' lidzakir ay yaqul wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka pada zikir yang kelima ini, yang dianjurkan bagi kita untuk membaca adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, ini dibaca thalatha marrat. Perkataan ini, ucapan zikir ini ada sebanyak 3 kali. Bi ayati bihi taman thalatha marrat, hendaklah dia menyempurnakan bacaan ini sebanyak 3 kali. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dibaca lagi kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan sempurnakan yang ketiganya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, hadza huwa sunnah. Inilah yang sunnah, kata muallif kitab. Amma law ata bihi dzakir raditu billahi rabba, ya, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu bil islami dina, raditu bil islami dina, di penggal-penggal, raditu bil islami dina, raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kana dzalika jaizan wa laisa masyru'an. Itu boleh saja tapi itu tidak dianjurkan. Ya, lakinna sunnah, yang sunnahnya adalah anta'tiya bihi taman, ucapkan sempurna 3 pengakuan itu, Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Wa hadha biyaf'aluhu ba'du kibar as-sin alladhi yashuqqu 'alaihim hifdzul jumal. Barangkali ini dibaca oleh orang-orang yang sudah berumur, yang sulit baginya untuk menghafal kalimat tersebut.
Walladhi yu'ani al-ifta' yattali' ala ahwali an-nas fayakif ala ahwali unasin sadiqin ya'jizuna an ba'd al-a'mar min ba'd al-a'mal. Ini kita mesti memperhatikan ya, orang-orang yang konsen dalam bab memberikan fatwa, memberikan jawaban, memperhatikan kondisi dan keadaan manusia yang jujur, yang tidak mampu untuk melakukannya. Fal jahil yaqulu lahum la ta'malu wal alim yaqulu i'malu. Orang yang jahil akan berkata kepada yang bertanya, jangan kalian amalkan. Adapun orang yang alim akan berkata, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wa yastati' ayatiya biha mufarraqah, bisa dibaca dengan secara terpisah-pisah. Fa yakunu qadiran ala dhabtiha bi'addiha, bisa kita mengetahui jumlah secara total atau tidak ada keraguan. Wa amma law jaa biha tamatan farubbama nasiya ma akhiriha awwalaha. Barangkali orang-orang yang sudah berumur, yang ingatannya sudah tidak kuat, maka sulit baginya untuk mengatakan sekali 3 kalimat itu diucapkan, maka dia memotong-motong, memenggal-menggal sehingga dia mengucapkan terpisah-pisah. Oleh karenanya kepada kita, bagi yang masih kuat ingatan, kita memakai dan kita mengatakan apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din. Adapun landasan hadis ini seperti yang kita sampaikan tadi, di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik, ya, annahu qala, dia berkata, man qala la ilaha illallah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, hina yumsi thalasan, ketika berada di waktu sore 3 kali, wa hina yusbih thalathan, ketika berada di pagi hari 3 kali, kana haqqan 'ala Allahi ayurdiyahu yaumal qiyamah. Allahu akbar. Maka berhak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Orang yang membaca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali sore, maka berhak bagi Allah untuk meridhoinya, dan dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat beberapa renungan makna, faedah-faedah dari hadis atau zikir yang kita baca ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, di mana setiap kita, setiap orang-orang yang beriman, ya, diminta untuk memperbaharui, mentajdid, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengaku, ya, sebagai hamba Allah. Dia harus mengaku, ya, Islam sebagai agama yang ia anut, dan dia harus mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengakuan lisan saja tidak cukup, sebagaimana iman itu, ya, iman itu terangkum pada 3 poin. Kita ucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan jawarih. Bahwa lafaz-lafaz itu ketika sudah kita ucapkan memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen, konsekuensi yang harus ada dalam diri kita, yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita. Komitmen pertama adalah raditu billahi rabba, ya, bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb. Apa yang menjadi kemudian komitmen ini setelah kita ucapkan? Apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah al-khudu'. Kita harus tunduk, kita harus patuh. Kalau sudah kita akui Rabb sebagai Allah sebagai Rabb kita, maka kita harus tunduk dan patuh kepada perintahnya, tunduk dan patuh kepada aturannya. Serta kita tidak hanya tunduk, tetapi at-taslim wal istislam, kita menerima
menyerahkan segala apa yang ada pada diri kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menerima takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nah, sungguh sangat menyedihkan ketika dia mengaku Allah sebagai Rabbnya, terkadang justru didapatkan tidak ada komitmen terhadap perintah dan aturannya. Kita mengaku Allah sebagai Rabb kita, tapi pada tatanan syariatnya kita tidak amalkan, kita abaikan, kita tinggalkan. Tentu ini bertolak belakang dari ucapan yang disampaikannya. Nah, oleh karena itu ikhwani, ketika kita mengaku Allah sebagai Rabb, maka kita harus berkomitmen untuk menjaga agama ini, untuk memelihara syariat yang mulia ini. Kemuliaan agama ini akan kita lakukan, akan kita dapatkan dengan memuliakannya. Akan kita dapatkan dengan memuliakannya. Maka jagalah salat 5 waktu, jagalah puasa Ramadannya, jagalah zakatnya dan diamalkan, tunaikan ketika sudah memenuhi syarat, serta laksanakan ibadah haji kalau sudah mampu. Dan seluruh syariat mesti kita tunaikan, mesti kita jaga. Bahkan ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak bagi saya. Tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan, aku akan masuk surga." Maka disampaikan oleh Nabi SAW, maka dirikanlah salat, puasalah Ramadan, ya, dan seterusnya. Maka kemudian dia mengatakan, aku akan dirikan dan aku jaga salat 5 waktu, aku tidak akan tambah, tidak kurangi. Apa kata Nabi SAW? Maka dia akan beruntung in sadaq, kalau dia jujur. Maka keimanan itu perlu kejujuran. Pengakuan itu tidak cukup, tapi perlukan pembuktian. Inilah kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang mengatakan, ya, seperti wal asr, ya, innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu. Allah mengatakan manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman kemudian amal saleh. Iman, amal saleh itu dekat, bergandeng. Dia menjadi sebuah kesatuan yang tidak boleh terpisah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat itu. Ketika ada iman, maka di situ ada amal. Ini bukti bahwa iman tidak terpisah dengan amal. Betul, al-imanu hahuna, betul. Iman itu tempatnya di dada. Tapi ini tidak bisa kita katakan apabila ada pelanggaran pada seseorang, lalu dia mengatakan iman itu di sini. Kalimat benar, tapi maknanya yang diinginkan salah. Misalnya ada orang yang tidak mau pakai jilbab, kita ingatkan, kenapa Bu nggak pakai jilbab? Pak, iman itu di sini. Masya Allah, iman itu di dada. Tidak perlu diperlihatkan, salah. Bahkan buah daripada keimanan itu adalah kita menjaga syariat ini, ketunduan dan kepatuhan. Ini sangat berbeda itu ya. Apabila ada orang mengatakan, kenapa kamu belum sholat? Iman itu di sini tempatnya. Kalimatnya benar, tapi apa yang ia lakukan salah. Antara ucapan dengan perkataannya. Ini berhati-hati kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita mencampur adukkan kalimat-kalimat itu, sehingga kelihatannya ya benar, tapi kemudian sesungguhnya dia sedang mengingkari, menolak sebuah kebaikan. Ya kan? Kalau orang pakai jilbab, cukuplah hati dulu dijilbabkan. Allah tidak menyuruh hati dijilbabkan. Allah yang suruh jilbab itu adalah memakai di kepalanya, selimuti dan tutupi tubuhnya. Ini kalimat-kalimat yang terkadang kelihatannya bijak, tapi ini adalah salah. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan beriman sementara dia bermudah-mudah dalam meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, komitmen kedua adalah
kita mengaku Islam sebagai agama kita. Lalu apa konsekuensi yang mesti kita lakukan? Adalah tasdiqu, membenarkan Islam itu, mencintainya, membenarkan, mencintainya, serta menerima secara total apa yang telah ada dalam syariat ini. Sungguh sangat bertentangan perilaku seseorang ketika dia mengatakan Islam sebagai agama, namun terkadang masih ada yang meragukan Islam itu. Islam sebagai agama, tapi masih saja ada yang tidak masuk kepadanya dengan sempurna. Allah katakan bahwa udkhulu fis-silmi kafa, masuklah kalian kepada agama ini secara total, baik secara syariat maupun secara muamalah, kemudian akidah, seluruhnya, dalam skala pendidikan, dalam rumah tangga, di dalam ekonomi, dalam bermuamalah, kita masuk kepada syariat ini. Kita akan merasakan betapa indahnya dan betapa agungnya Islam yang kita anut ini. Maka Islam yang mengajarkan kepada kita ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan menerima segala perintah-perintahnya, serta kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pengakuan kita yang ketiga adalah kita ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Apa konsekuensinya? Apa tanggung jawab yang harus kita lakukan? Juga at-tasdiquhu, kita membenarkan ajarannya, wal amalu, dan kita mengamalkannya, dan kita berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Kalau kita mengaku sebagai Muhammad, sebagai Rasul kita, Nabi kita, maka kita harus berusaha untuk ittiba, mengikutinya, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan kita. Bukan malah melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya dengan sebenar-benarnya, mengikutinya dengan sebenar-benarnya, seluruhnya, total. Kita berusaha untuk membina itu di hati kita, dan kita kenalkan Nabi kita SAW kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai mereka hidup jahil terhadap Rabb mereka, kepada Nabi mereka, kepada agama mereka. Jangan sampai, bagaimana mungkin kita berharap generasi ini cinta kepada nabinya sementara dia tidak kenal dengan kekasihnya, dengan orang yang ia harus cintai. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengenalkan, berusaha berikhtiar mengenalkan Nabi kepada anak-anak dan keturunannya. Begitupun para guru, para pendidik, untuk mengajarkan, mengingatkan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, serta kita mengenalkan, menanamkan kepada mereka kecintaan terhadap negeri yang sangat indah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, menjaga tempat kita tinggal ini dengan keberkahan dan perlindungannya. Manakala seseorang telah berkomitmen kemudian menjaga zikir-zikir ini, maka insya-Allah dia akan mendapatkan balasan yang tidak ternilai, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, sebuah ganjaran yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba, bahkan lebih besar dibanding dengan surga sekalipun. Karena ridha Allah adalah puncak yang kita cari untuk kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa melafazkan 3 komitmen setiap pagi dan setiap sorenya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini kita perbaharui
setiap pagi tiba 3 kali dan setiap sore tiba dibaca 3 kali. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan meridhai anak keturunan kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,